Tidak mungkin roh orang mati yang di surga, purgatorium, dan neraka masuk atau dimasukkan ke dalam boneka. Coret, berarti sudah tidak ada kemungkinan seperti itu. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita mau membahas mengenai spirit doll menurut iman Katolik. Nah, perihal spirit doll ini menjadi trending topik yang fenomenal dan kontroversial akhir-akhir ini di Indonesia. Mungkin karena melibatkan nama-nama terkenal, melibatkan para selebritis sehingga menjadi kontroversial. Juga ada beberapa perbantahan yang kita dengar di medsos terutama. Saudara-saudari, orang dapat membahas mengenai spirit doll ini dari berbagai macam sudut pandang. Pertama, orang bisa membahas dari sudut pandang psikologis. Orang juga bisa melihat dari sudut pandang antropologis, dari ilmu sosiologi, hubungan antar manusia, dan lain sebagainya. Jadi, ini merupakan tema yang menarik untuk dibahas dari berbagai macam sudut pandang. Tetapi kita di sini tidak akan mendekati secara psikologis. Jadi nanti jangan tanya mengenai seperti apa kejiwaan atau mental orang yang mengadopsi spiritual, Rama. Nggak usah tanya begitu, karena saya bukan psikolog dan tidak ahli mengenai itu. Juga jangan tanya mengenai sosiologi maupun antropologi, sebab kita akan membahasnya dari sudut pandang iman Katolik, yaitu secara teologis. Dan secara teologis pun akan dipersempit, yaitu akan kita bahas secara demonologis. Ada satu ilmu dalam gereja Katolik, yaitu cabang dari teologi yang namanya demonologi. Ilmu tentang kuasa gelap, ilmu tentang setan. Ini membuktikan, saudara-saudariku semuanya, bahwa ajaran Katolik selalu relevan sebagai filter untuk memahami dan menilai tanda-tanda zaman. Maksudnya apa? Sekarang ini ada fenomen mengenai spirit doll. Sesungguhnya ajaran gereja Katolik sudah mengerti dan mengetahui tentang fenomena itu. Maka yuk sekarang kita mulai. Sekarang kita mulai pertama-tama dari peristilahan. Yang umum dikenal istilahnya adalah spirit doll. Orang menerjemahkannya sebagai boneka arwah. Saya secara pribadi sih kurang cocok atau kurang setuju dengan terjemahan boneka arwah. Saya lebih cenderung menerjemahkannya sebagai boneka roh. Kenapa boneka roh? Kenapa bukan boneka arwah? Memang yang beredar umum di masyarakat terjemahannya adalah boneka arwah. Tapi saya mengambil kesimpulan bahwa terjemahan yang lebih tepat, spirit doll, maka berarti boneka arwah. Demikian alasan saya. Istilah arwah itu mengalami penyempitan di dalam bahasa Indonesia. Karena apa? Makna arwah di dalam bahasa Indonesia itu berasosiasi dengan roh orang mati. Meskipun aslinya maknanya lebih luas. Kata arwah dalam bahasa Indonesia sebenarnya roh secara umum. Tetapi dalam penggunaannya kemudian mengalami penyempitan makna yang artinya adalah roh orang mati. Lihat contoh-contoh berikut ini. Kita dalam tradisi gereja Katolik biasa menyebut doa arwah, misa arwah, peringatan arwah. Itu membuktikan bahwa penggunaan kata arwah adalah penggunaan untuk menyebut roh orang mati. Kita juga dapat melihat KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lihat, yang ditaruh nomor 1 sebagai arti atau makna dari arwah adalah jiwa orang yang meninggal. Memang secara luas arwah itu adalah roh, tetapi dalam penggunaan sehari-hari arwah kemudian merujuk pada roh orang yang meninggal. Demikian KBBI mengatakannya. Tetapi kalau istilah roh punya makna yang lebih luas, makna yang lebih umum, tidak hanya berasosiasi dengan roh orang mati saja. Roh itu lebih luas daripada arwah. Lihat contoh-contoh berikut. Kita mengenal istilah roh jahat, roh orang mati, bahkan kita juga mengenal roh kudus, berarti lebih luas daripada istilah arwah. Lihat juga di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Roh itu memang artinya lebih luas. Itulah kenapa saya menyebutnya boneka roh. Sebut saja boroh. Jadi nanti kalau aku pakai kata boroh itu maksudnya adalah spirit doll ya. Spirit doll, boroh, boneka roh. Nah itulah yang nanti akan kita pakai sebagai terminologi di dalam pembicaraan ini. Yuk sekarang kita lanjutkan mengenai boroh ini. Spirit doll, boroh, boneka roh. Akan aku perlihatkan lebih dahulu bagaimana asal-usulnya. Seperti apa sih asal-usul boroh ini, spirit doll ini, boneka roh ini?
Mari sekarang kita bahas. Ada beberapa versi memang mengenai awal kemunculan boneka roh. Kita sekarang mau ikuti versi yang paling umum. Boneka roh, boroh, boroh singkatannya ya. Spirit doll berawal dari Thailand, Muang Thai. Di sana benda itu disebut luk tap. Luk tap atau luk tap. Saya nggak tahu karena kalau bahasa Thailand itu kan tung tang tong, tung tang tong tong, tung tong. Mengucapkan yang benar nggak tahu seperti apa, yaitu kita sebut saja menurut ucapan kita bahasa Indonesia, luk tap. Itulah awalnya mengenai boroh atau spirit doll. Secara harafiah, luk tap bermakna malaikat anak. Saya memang tidak tahu bahasa Thailand, tapi saya percayakan saja kepada media bahwa memang artinya malaikat anak. Tafsiran saya, kenapa di sana disebut malaikat anak? Karena malaikat terkait dengan roh anak ya yang terwujud di dalam boneka. Maka terjemahan luk tap yang saya terjemahkan boroh, boneka roh, kayaknya memang sudah tepat seperti yang dimaksudkan oleh orang di Thailand sana. Nah, di dalam bahasa Inggris, istilah spirit doll kemudian menjadi istilah yang lazim untuk merujuk atau untuk menerjemahkan luk tap dalam versi Thailand itu. Kemunculan luk tap di Thailand dikaitkan dengan seorang penyiar radio yang sekaligus juga penjual boneka bernama MN. Ya, saya pakai nama singkatan saja. Jadi awalnya itu dari seorang penyiar radio yang sekaligus dia juga jualan boneka. Mungkin supaya jualannya laku, kemudian dalam siarannya si MN ini mengklaim bahwa bonekanya memiliki kekuatan gaib yang dapat membantu manusia. Membantu dalam hal apa? Keberuntungan, hoki, dan sebagainya lah untuk karir, pekerjaan, apapun itu. Kira-kira seperti jimat kalau di dalam ya bahasa kita atau kebudayaan kita di Indonesia sini ya. Pendek kata ada klaim seperti itu dan mungkin karena ada siaran radio dan sebagainya kemudian menyebar orang-orang percaya. Lalu mulailah dari situlah awal mulanya luk tap. Beberapa agamawan, beberapa peramal melakukan ritual memasukkan roh ke dalam boneka-boneka. Jadi kira-kira seperti itulah caranya ya. Boneka yang tadinya kosong dimasuki roh ya. Kira-kira seperti botol yang dimasuki pensil. Botol yang tadinya kosong, begitu pensilnya masuk, masuk Pak Eko. Lalu kemudian menjadi botol yang ada pensilnya. Ya sama kurang lebih seperti itu. Awalnya boneka biasa, kemudian dilakukan infus roh ya. Infus roh berarti rohnya dimasukkan ke dalam boneka itu. Yuk simak bagaimana proses infus roh berikut ini supaya Anda juga paham bagaimana cara memasukkan roh di situ itu ya. Lihat baik-baik ya. Udah masuk belum? Apanya Om? Rohnya? Belum tuh Om. Masa sih? Masa belum masuk? Belum Om. Ya udah. Kalau belum masuk ditransfer lagi ya. Ditunggu Om. Udah belum? Shh, udah belum? Iya, masuk. Akhirnya udah masuk. Hehehe, masuk ya? Iya Om, udah masuk. Gimana rasanya? Geli-geli Om. Bisa aja. Saudara-saudari ya kira-kira seperti itulah ya. Nah, boneka biasa awalnya dilakukan infus roh, kemudian masuk Pak Eko. Rohnya kemudian sudah bisa masuk, akhirnya voila, jadilah boroh. Yang tadinya boneka biasa dimasuki roh, lalu menjadi spirit doll, menjadi boroh, boneka roh, menjadi tadi apa bahasa Thailandnya luk tap. Itulah yang kira-kira dilakukan oleh orang-orang Thailand. Nah, rupanya banyak orang Thailand yakin akan khasiat boneka roh itu. Lalu orang banyak memiliki atau dalam istilah yang kemudian terbawa sampai ke Indonesia mengadopsi boneka roh. Istilah mengadopsi karena kemudian kan dikasih makan, dikasih baju, pokoknya seperti anak pada umumnya lah seperti itu. Maka ada istilah adopsi. Nah itu menyebar luas di Thailand sana. Nah keyakinan itu terus meluas karena para selebriti Thailand ikut-ikut mengadopsi luk tap. Kita tahulah kalau sudah namanya selebriti, kemudian dipertontonkan kemana-mana dalam arti di dunia nyata maupun di dunia virtual. Nah karena itulah
Kemudian medsos tentu saja memperluas penyebaran keyakinan akan khasiat look tab tadi. Bahwa hoki, keberuntungan, bagus untuk karir, bagus untuk segala hal yang bagus itu ada khasiatnya. Maka media sosial kemudian makin membesarkan itu, kemudian meluas, dan akhirnya look tab alias spirit doll alias boroh sampai ke Indonesia Raya. Dan di Indonesia Raya menjadi trending topik seperti yang kita tahu. Itulah kenapa ruang virtual ini yang kami sediakan 500 orang langsung penuh dalam waktu sekejap. Biasanya kalau bahas Alkitab, di Sadar Katkit yang ikut paling 150 orang, 200 sudah bagus. Tapi ini belum sampai setengah jam sudah langsung tembus dan sudah ada yang nelpon. Rama nggak bisa masuk, Rama nggak bisa masuk. Ya syukurin telat berarti ya. Berbahagialah yang bisa masuk. Trending topik terbawa-bawa. Nah kemudian Rama Bayu banyak dihubungi bahas. Saya malas membahas hal seperti ini karena untuk saya tidak terlalu penting. Tapi mungkin penting untuk banyak orang Katolik yang ingin tahu tinjauan secara Katolik seperti apa. Maka dibuatlah tema pada malam hari ini yang sebenarnya adalah sesuai dengan pesanan. Oke, mari kita lanjutkan yang trending topik ini. Di Indonesia, perihal boroh ini menjadi perbincangan hangat karena melibatkan nama-nama terkenal di kalangan para selebriti. Saya nggak usah sebut namanya, kamu sudah tahu semuanya. Nah, di Indonesia berkembang aneka versi atau aneka persepsi tentang boroh. Ada yang bilang, itu nggak ada rohnya kok. Itu hanya boneka biasa, pokoknya kita mengadopsi bla 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 bla, nggak ada rohnya. Tapi ada yang bilang ada rohnya loh. Nah di Indonesia sendiri sudah karena perkembangan dari Thailand ada beberapa persepsi atau beberapa versi. Nah untuk pembicaraan kali ini, apa yang saya sebut boroh, boneka roh atau spirit doll, saya mengikuti versi asli tanda petik dari Thailand tadi, yaitu versi asli look tab tadi itu. Apa intinya look tab itu? Dua hal. Yang pertama boneka yang berarti benda mati, yang boneka yang umumnya sifatnya naturalis, gambar bonekanya itu. Yang kedua dimasuki roh. Jadi saya mau bahas versi ini. Look tab atau spirit doll atau boroh sebagai boneka yang dimasuki dengan roh yang katanya roh orang mati. Yang dimaksud roh di Thailand itu yang dimasukkan itu roh orang mati. Bisa roh orang dewasa, umumnya katanya roh-roh anak kecil, anak balita, anak bayi yang menurut orang-orang itu belum kembali kepada Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan look tab. Jadi saya mengikuti versi ini untuk pembahasan kali ini. Pertanyaan besarnya adalah, bisakah roh orang mati atau arwah dimasukkan ke dalam boneka? Ini sesungguhnya pertanyaan yang perlu dijawab ketika kita membahas mengenai boroh, mengenai spiritual. Pertanyaan yang secara teologis atau secara demonologis, intinya pertanyaan secara iman Katolik adalah bagian ini. Kalau untuk urusan psikologi, mental, dan sebagainya saya tidak bahas karena itu bukan ranah saya. Tapi ranah saya, kita sesungguhnya pembicaraan ini akan menjawab satu pertanyaan penting ini, bisakah roh orang mati atau arwah dimasukkan ke dalam boneka? Yuk sekarang kita jawab. Silakan jawab ya. Yes, no, ya, ya ada macam-macam jawaban ya. Dan mungkin beberapa orang juga merasa bingung jawabannya apa. Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Enggak, bisa enggak bisa. Nah, dan sebagainya. Nah, saudara-saudari semuanya, untuk menjawabnya kita perlu mengenal 3 jenis roh. Jadi pengertian pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mengenali dulu 3 jenis roh. Ini merupakan ajaran gereja Katolik yang perlu kita tahu untuk bisa menjawab, bisa enggak sebenarnya roh orang mati atau arwah dimasukkan ke dalam boneka, lebih khusus atau lebih umum ke dalam benda-benda yang lain. Yuk kita membahas mengenai 3 jenis roh. Apa saja sih 3 jenis roh itu? Yang pertama itu roh Allah. Yang kedua roh malaikat. Yang ketiga roh manusia. Inilah 3 jenis roh yang ada di dalam ajaran gereja Katolik. Roh Allah, roh malaikat, dan roh manusia. Nah untuk malaikat sendiri ada malaikat baik dan ada malaikat jahat. Sementara untuk manusia itu ada manusia yang hidup dan manusia yang mati. Sekarang kita bahas mengenai malaikat baik. Malaikat baik di dalam ilmu gereja Katolik yang namanya angelologi itu adalah malaikat.
Jadi malaikat baik itu malaikat. Sementara malaikat jahat menurut ilmu demonologi itu adalah setan. Saya tidak bahas perkara ini karena sudah banyak dibahas di channel YouTube Katkit. Kalau kamu mau tahu tentang malaikat dan setan, ketik saja Katkit Rama Bayu Setan sudah muncul mengenai persoalan ini. Intinya adalah malaikat itu terbagi dalam dua golongan. Yang baik namanya tetap kita sebut sebagai malaikat, yang jahat itu namanya setan. Maka tentang malaikat kemudian kita bisa bagi dua, yaitu ada malaikat dan ada setan. Sekarang kita uraikan sedikit demi sedikit mengenai perkara ini. Ditinjau dari kategori pencipta dan ciptaan, itu yang pencipta itu hanya satu, yaitu Allah. Roh pencipta itu satu-satunya adalah Allah. Tidak ada pencipta yang lain atau roh lain yang mendampingi Allah untuk menciptakan alam semesta. Jadi Allah yang esa, Allah yang satu-satunya. Itulah sang pencipta, roh pencipta. Sementara roh ciptaan itu ada dua kategori, yaitu malaikat itu roh ciptaan, manusia itu roh ciptaan. Maka setan itu roh ciptaan, malaikat itu roh ciptaan. Itulah kalau kita tinjau dari sisi ciptaan dan pencipta. Kalau kita tinjau dari sudut yang lain, yaitu kita tinjau dari pengertian mengenai roh murni, kita akan bisa dapat melihat yang roh murni itu ada dua. Allah itu roh murni, malaikat itu roh murni. Berarti di sini ketika kita bicara malaikat, maka bicara mengenai sekaligus juga setan. Maka setan itu roh murni. Apa maksudnya roh murni? Roh yang berdiri sendiri tanpa ada tanda petik campuran yang lain. Tidak seperti manusia yang roh tanda petik, saya pakai istilah Jepang, jelas dan gampang, roh campur. Karena kita punya roh tapi dicampur dengan raga sehingga membentuk satu keutuhan yang namanya manusia. Kita bukan roh murni, tapi setan itu roh murni. Allah roh murni, malaikat itu roh murni. Nah, pengertian-pengertian mengenai seperti ini perlu kita kuasai. Kalau kita tidak menguasai seperti ini, penjelasan mengenai spiritual, mengenai boroh, dan banyak hal terkait dengan alam gaib akan kebingungan. Tidak simpel bukan ketika sudah dibagi-bagi seperti ini. Mungkin Anda yang baru mendengar, loh kok agak rumit ya ternyata. Memang seperti itulah. Alam gaib Gereja Katolik juga punya ilmunya, bahkan membuat kategori-kategori seperti ini. Anda perlu menguasai mengenai ini untuk tahu tentang spiritual dan pembahasannya seperti apa. Yuk sekarang kita bahas yang khusus mengenai roh manusia. Roh manusia sesungguhnya kalau dirinci lagi ada 4 kategori. Roh manusia itu ada roh orang hidup, ada roh orang mati. Itu pembagian yang besarnya. Orang yang hidup itu ada rohnya, punya roh. Orang mati juga masih roh, ada. Raganya kan yang mati. Maka istilah bahasa Indonesia meninggal dunia. Maksudnya meninggalkan dunia karena raganya mati, tapi rohnya tidak mati. Berarti tetap ada namanya roh orang mati itu. Nah kalau roh orang bumi, roh orang hidup ada di bumi seperti kita ini. Roh orang hidup berarti roh yang masih bersatu dengan raga, maka hidup di bumi. Roh orang mati ada di 3 bagian, yaitu roh orang mati di surga, roh orang mati di purgatorium, dan roh orang mati di neraka. Maka sebenarnya kalau kita melihat roh manusia ada 4 kategori. Roh orang yang di bumi berarti masih hidup, roh orang mati yang di surga, roh orang mati di purgatorium, dan roh orang mati yang ada di neraka. Nah demikianlah kalau kita lihat secara kategori yang 4 itu tadi. Roh manusia di bumi berarti masih hidup, roh manusia di surga berarti manusia itu sudah mati, roh manusia di purgatorium berarti roh itu sudah manusia itu sudah mati, rohnya masih hidup dan di purgatorium, dan terakhir roh manusia yang ada di neraka. Seperti inilah pembagian adanya tempatnya roh manusia itu ada di mana saja. Jadi ilmu mengenai ini juga perlu kita kuasai untuk kita dapat melihat mengenai spiritual. Ternyata tidak segampang yang dilihat ya. Ilmu dunia roh yang dimiliki Gereja Katolik sangat rinci sesungguhnya, dan yang saya sampaikan hanya merupakan paham-paham dasar saja supaya nanti Anda dapat melihat seperti apa yang namanya spiritual itu menurut iman Katolik. Masih lanjutan mengenai 3 roh. Nah, 3 jenis roh tadi, kalau dirinci ada 7 rincian. Nah loh, kenapa harus bicara seperti ini Rama? Ada 2 kepentingan. Yang pertama, supaya Anda tahu ajaran Gereja Katolik mengenai dunia roh persisnya bagaimana.
Nomor dua, supaya kita dapat menilai nanti mengenai persoalan spiritual. Kalau ini Anda tidak kuasai, pasti akan bingung untuk menilai fenomena spiritual. Yuk sekarang kita lihat 3 jenis roh di dalam 7 rincian. Perhatikan ada 3 jenis ya, roh Allah, roh malaikat, dan roh manusia. 3 jenis, dihafalkan ya, roh Allah, roh malaikat, dan roh manusia. Tetapi kalau kita rinci ada 7. Yang pertama roh Allah itu satu-satunya, Esa. Tidak ada yang menyaingi, tidak ada yang menyandingi juga. Intinya Allah sebagai satu-satunya pencipta. Nah roh malaikat ada 2, malaikat jahat, itu setan, dan malaikat baik namanya malaikat. Kemudian manusia ada 4 kategori, manusia di bumi berarti masih hidup, dan yang mati 3 di surga, di purgatorium, dan di neraka. Inilah ilmu mengenai roh dalam ajaran gereja Katolik. Kalau pembagian 3 besar, roh Allah, roh malaikat, roh manusia. Ya, diingat baik-baik. 3 pembagian besar kategori roh, roh Allah, malaikat, dan manusia. 7 rincian berarti roh Allah, roh malaikat, roh setan, roh manusia di bumi berarti manusia masih hidup, dan manusia yang mati jumlahnya ada 3 tempatnya, roh manusia di surga, roh manusia di purgatorium, roh manusia di neraka. Roh manusia di surga kita menyebutnya dalam tradisi Katolik itulah Santo Santa, para kudus. Itulah roh manusia yang ada di surga. Kembali ke pertanyaan utama, setelah kita mendalami mengenai 3 jenis roh dalam 7 rincian, sekarang kita kembali ke pertanyaan utama. Nah, apa yang barusan kau dengarkan akan berguna untuk menilai mengenai persoalan spiritual. Pertanyaan utamanya tadi apa? Bisa nggak roh orang mati atau arwah dimasukkan ke dalam boneka? Inti persoalannya kan seperti ini. Yuk sekarang kita lihat mengenai perkara ini. Ingat tadi itu ya, sekarang kita fokus pada roh manusia. Ada roh orang hidup, ada roh orang mati, 3 kategori untuk roh orang mati, 1 kategori untuk roh orang hidup. Roh orang hidup kita tinggalkan, karena yang dibahas kan roh orang mati, yang dimasukkan ke dalam boneka menurut versi Thailand tadi kan rohnya orang mati, yaitu arwah. Kita lihat dalam 3 bagian ini, ingat mengenai ini ya, roh orang mati di surga, di purgatorium, dan di neraka. Seperti apa keadaan roh orang mati menurut ajaran gereja Katolik? Ini sudah pernah dibahas di dalam rute orang mati, maka tidak akan diulangi. Secara garis besar akan saya sampaikan saja. Ketika manusia mati dipisahkan, kemudian jiwa dan raga itu pisah, raga kemudian membusuk di tanah, jiwa diadili. Nah, jiwa sama dengan roh ya. Kalau ada istilah jiwa dalam ajaran Katolik itu sama dengan roh. Nah, berarti rohnya manusia itu masuk ke pengadilan, langsung ada surga, ada neraka, ada purgatorium. Maksudnya apa? Roh orang yang mati kemudian langsung pada detik kematiannya atau saat kematiannya, dia akan ada di surga atau neraka atau purgatorium, dan keadaan itu berlangsung final. Maksudnya apa? Yang di surga tidak akan keluar dari surga, di neraka demikian juga. Purgatorium itu hakikatnya adalah surga. Surga yang tertunda, maka sebenarnya final juga. Dan ini menantikan akhir zaman. Berarti di dalam rute orang mati kita tahu roh manusia, roh orang mati, arwah, itu berada di surga atau neraka atau purgatorium dan final. Nah, pengertian mengenai ini perlu kita tahu. Roh manusia yang mati di surga, purgatorium, dan neraka tidak dapat dipanggil ke bumi. Nah, perkara ini harus Anda dalami di pengajaran mengenai rute orang mati. Saya tidak akan jelaskan di sini, tapi pengertian ini harus ada. Kalau enggak ada, mungkin bingung, tapi Anda langsung meluntur saja, katkit rute orang mati akan menemukan. Jadi katkit rute orang mati. Intinya adalah, roh manusia yang mati, yang di surga, yang di purgatorium atau yang di neraka tidak dapat dipanggil ke bumi karena sudah melalui pada pengadilan. Jadi tidak ada roh orang mati yang gentayangan, ada di batu, ada di pohon, ada di tempat-tempat tertentu, atau bahkan penasaran berkeliling kemana-mana. Di dalam konsep look tab itu kan yang dimasukkan itu keyakinannya adalah roh-roh yang seperti itu yang belum sampai ke alam sana. Menurut ajaran Katolik, tidak ada roh yang tidak sampai ke alam sana. Simpelnya adalah, semua roh akan sampai ke alam sana, alam akhirat, detik itu juga ketika orang mati. Berarti detik itu ketika orang mati, roh itu akan pasti sampai di surga, atau di neraka, atau surga yang tertunda namanya purgatorium. Jadi tidak mungkin ada roh
yang belum sampai pada tujuan. Karena detik orang mati, roh itu sampai ke tujuan. Demikian ajaran Gereja Katolik. Nah, mengenai ini jangan bertanya lagi nanti supaya kita tidak mundur ya. Anda sudah harus mengetahui di dalam pengajaran mengenai dunia orang mati, khususnya rute orang mati. Berarti 3 sudah kita coret. Kan kembali ke pertanyaan awal tadi. Mungkinkah roh orang mati alias arwah bisa dimasukkan ke dalam boneka? Menurut pengajaran Gereja Katolik berdasarkan ilmu mengenai rute orang mati tidak mungkin. Maka 3 kita coret. Tidak mungkin roh orang mati yang di surga, purgatorium, dan neraka masuk atau dimasukkan ke dalam boneka. Coret, berarti sudah tidak ada kemungkinan seperti itu. Selanjutnya, kita akan lihat bahwa roh manusia yang hidup juga tidak dapat dimasukkan ke dalam benda. Karena roh orang hidup ya ada di raganya masing-masing. Artinya apa? Roh saya ya ada di sini, roh kamu ya ada di raga kamu masing-masing. Sehingga nggak bisa dipindah-pindahkan ke benda atau ke tempat-tempat yang lain. Artinya kemungkinan ini juga kita coret. Berarti sudah ada 4 yang kita coret. Roh orang hidup juga tidak mungkin dimasukkan ke dalam benda, dalam hal ini adalah boneka. Roh Allah juga tidak dapat dimasukkan ke dalam benda. Berarti dalam hal ini, kemungkinan ini juga kita coret. Kurang ajar sekali, masa Allah dimasukkan ke dalam boneka? Tidak mungkin. Berarti kesimpulan kita Allah, roh Allah, tidak mungkin masuk dalam boneka atau dimasukkan dalam boneka. Berarti sudah ada 5 yang kita coret. Ternyata roh malaikat juga tidak dapat dimasukkan ke dalam benda. Artinya kita tidak bisa menyuruh-nyuruh malaikat sekehendak kita. Karena malaikat itu pelayan ilahi. Hanya Allah yang mampu mengutus dan menyuruh-nyuruh roh malaikat. Malaikat itu roh murni, maka roh malaikat kita menyebutnya. Jadi kemungkinan bahwa malaikat bisa masuk ke dalam benda juga tidak mungkin. Jadi sudah 6 kita coret dari 7 kategori roh tadi. Maka kemungkinannya tinggal 1, yaitu roh setan. Karena tidak ada kemungkinan roh yang lain bisa dimasukkan ke dalam spiritual tadi itu. Kemungkinannya tinggal 1, S-E-T-A-N, setan. Lalu bagaimana ini? Pertanyaan mengenai persoalan ini adalah, bisakah setan masuk atau tanda petik dimasukkan ke dalam benda? Dalam ini ke dalam boroh, boneka roh, atau spiritual, atau luktep tadi. Ini yang kemudian perlu kita jawab karena roh yang lain tidak mungkin masuk atau dimasukkan ke dalam benda. Nah, tinggal ada 1. Kalau 1 ini pun tidak bisa dimasukkan, ya selesai sudah. Tapi kita lihat di dalam ilmu demonologi yang dimiliki oleh Gereja Katolik, mungkinkah setan masuk atau dimasukkan? Saya kata dimasukkan pakai tanda petik karena apa? Tentu sebenarnya setannya masuk sendiri, kalaupun bisa. Tapi ada metode-metode, yaitu ritual-ritual alam gaib yang namanya okultisme, yang kemudian menyuruh setan masuk tentu dengan imbalan tentu saja. Ya imbalannya sudah kita tahulah, pembahasannya sudah ada banyak di dalam dunia alam gaib. Jadi kita lihat bagaimana kemungkinan mengenai ini. Jawabannya ternyata bisa. Di dalam iman Katolik, terutama menggunakan ilmu demonologi, setan bisa dimasukkan atau masuk ke dalam sebuah benda. Loh kok bisa? Dari mana kita tahu bahwa itu bisa masuk? Untuk menjawab mengenai ini, sekarang kita perlu tahu ilmu demonologi dan eksorsisme terkhusus mengenai 5 aktivitas setan. Lah tahu sudah atau belum nih? 5 aktivitas setan. Ada tipe A, B, sampai E ya. Yuk kita lihat bersama-sama secara sekilas. Aktivitas setan terbagi dalam 2 golongan besar. Aktivitas biasa namanya godaan. Aktivitas tidak biasa ada 4. Investasi, veksasi, obsesi, dan posesi. Berarti ada 5 tipe. Tipe A namanya godaan, tipe B namanya investasi, tipe C veksasi, yang D obsesi, dan E namanya posesi atau kerasukan. Inilah 5 tipe mengenai aktivitas setan. Saya tidak bahas mengenai ini tentang aktivitas ini panjang lebar. Nah, nanti pada bulan Februari, berarti sebentar lagi saya akan membahas persoalan ini secara lebih panjang lebar ketika nanti di channel YouTube Katkit saya membahas mengenai eksorsisme. Sebulan full selama Februari, setiap hari jam 12 siang ada pembahasan mengenai dunia roh dan terutama eksorsisme. Sekarang kita fokus pada yang namanya investasi. Dari yang lain-lain kita abaikan. Apa itu investasi? Oh ya, ini saya ingatkan, ini invest. Pakai F ya, bukan pakai V. Kalau penanaman modal itu V ya, investasi. Membacanya mestinya begitu, investasi.
Kalau ini invest, berbeda. Bunyinya berbeda. Investatio dan investasi. Oke, itu bukan persoalan kita. Itu persoalan kebahasaan. Saya mengingatkan itu karena dalam bahasa Indonesia F dan V itu disamakan. Jadi nanti jangan mengira investasi berarti penanaman modal ya Rama ya. Bukan itu ya. Ini penanaman setan ya. Investasi itu apa? Dalam ilmu demonologi yang dimiliki Gereja Katolik kita tahu investasi adalah kehadiran setan pada tempat, benda, dan binatang. Jadi setan memang bisa masuk pada tempat tertentu, benda, bahkan binatang. Terkhusus ketika kita membahas luktep alias boroh atau spiritual, berarti kehadiran setan yang ada dalam sebuah boneka, artinya itu benda. Berarti itu termasuk golongan investasi. Tempat itu misalnya kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari kita, ada namanya rumah angker, tempat keramat, dan sebagainya. Binatang, kalau kita kembali ke zaman kuno, babi ngepet dan sebagainya itu bisa. Jadi kehadiran setan pada tempat, benda, dan binatang itu namanya investasi. Berarti setan itu bisa masuk dan atau dimasukkan ke dalam sebuah benda dalam hal kita yang kita bicarakan adalah spirit doll atau boneka roh. Berarti setan bisa masuk ke dalam roh. Setan bisa masuk rohnya ke dalam boneka. Ya, jadi belibet menjelaskannya. Nah, mengenai investasi ini juga ada landasan-landasan alkitabiahnya. Yuk kita lihat di dalam Lukas 11 ayat 25. Ia, roh jahat, pergi dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat itu keluar mengajak 7 roh yang lain yang lebih jahat dan mereka masuk berdiam di situ. Berarti berdiam di sebuah rumah. Itu yang digambarkan dalam Lukas pada pasal yang ke-11. Kalau kita lihat Injil Markus pada pasal yang ke-5 juga ada mengenai yang nemplok di babi. Roh-roh itu meminta kepada Yesus, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Nah, ini dalam ilmu demonologi namanya investasi. Maka pertanyaan tadi sudah menjadi jelas bagi kita. Dari 7 kategori roh, hanya 1 kemungkinan yang bisa masuk atau dimasukkan ke dalam benda, yaitu setan. Maka dengan demikian, kita sudah tahu siapa yang bisa masuk dalam roh, ke dalam boneka itu. Hanya setan, kemungkinan yang lain tidak mungkin. Maka kalau kita membahas mengenai boroh atau spiritual atau luktep, kita sudah tahu roh apa yang ada di dalam boroh, yaitu roh setan. Menurut ilmu demonologi, itulah kemungkinan satu-satunya yang bisa dimasukkan ke dalam doll atau boneka tadi. Demikian sebagai wawasan awal mengenai spiritual, untuk sementara sebagai paparan untuk memperluas pemahaman Anda dalam versi ajaran Katolik, saya cukupkan. Shalom Alaikum.